Selamat sore, Selamat sore, Bapak. Atas nama Bapak siapa, nggih? Bapak Otniel. Bapak Otniel. Oke. Pak, hari ini saya Oh ya, perkenalkan, nama saya Natalia Putri. Saya saat ini mau melakukan wawancara kepada Bapak Otniel terkait dengan penerimaan pelayanan publik. Baik, Kalau boleh saya bertanya, apakah jenengan pernah menerima pelayanan publik? ya, saya pernah menerima pelayanan publik di rumah sakit biasanya. Oke. Jadi di rumah sakit nggih, Pak, Ya, yang sering jenengan terima pelayanannya itu di rumah sakit. Nah, kalau selama jenengan menerima pelayanan tersebut, yang jenengan terima itu apakah pelayanannya sudah baik atau bagaimana, Pak? ya biasanya diterima baik, walaupun kadang pegawai di pelayanan publik kurang ramah dan kurang aturannya yang gak jelas, tapi ya sudah cukup baik. Kalau boleh tahu nih, Pak, masalah-masalah apa yang sering jenengan jumpai ketika jenengan berada di pelayanan publik, khususnya di pelayanan rumah sakit? Ya, masalah tentang alur pendaftaran yang biasanya rumit ya. Ya. Lalu ketika minta pegawai untuk menjelaskan kadang tidak lengkap atau malah makin bikin membingungkan. Oke. Nah, kalau seperti itu, Pak, menurut pandangan Bapak Otniel, bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh pegawai yang merupakan pelayan publik supaya tercipta pelayanan yang lebih baik? Ya, menurut saya sikap yang harus dimiliki ya seperti jujur, disiplin, kemudian taat pada aturan dan sopan santun yang pastinya. Oke. Kan mengingat pasien itu biasanya orang yang sudah sepuh-sepuh ya. Nggih, nah berarti harus dengan jelas dijelaskan nggih, dan Iya, pegawainya juga harus ekstra sabar betul. untuk menghadapi pasien-pasien yang beragam. Hmm. Kemudian terkait dengan tingkat kepuasan dari pelayanan yang jenengan terima tuh, Pak. Menurut Bapak, apakah Bapak sudah merasa puas dengan pelayanan yang diterima, ataukah sudah cukup atau memang kurang? Kalau bagi saya ya tentang kepuasan pelayanan sudah lumayan, tapi memang harus perlu ditingkatkan lagi. Jadi memang pelayanan khususnya di pelayanan di rumah sakit ya, Pak, berarti memang harus ditingkatkan gitu. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bapak Otniel, Ya, atas sama-sama. wawancaranya. Semoga bisa ikut membangun pelayanan yang lebih baik melalui pendapat Bapak Otniel. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Ini Pak Mas. Saya manggilnya apa ya ini ya? Panggil Mas aja. Mas siapa ya? Mas Ibnu. Oke, Mas Ibnu. Ya. Saya minta waktunya sebentar ya. Sebelumnya kenalin dulu, saya Natalia Putri. Saya fisioterapis dari RSUD Dr. Gondo Suwarno. Tujuan saya hari ini meminta waktunya Mas Ibnu untuk mewawancarai Mas Ibnu mengenai pelayanan publik yang pernah Mas Ibnu terima. Sebelumnya Mas Ibnu pernah menerima pelayanan publik? Pernah. Kalau boleh tahu nih Mas, pelayanan apa yang Mas Ibnu terima? Bikin SIM di Satlantas. Bikin SIM. Nah, saya tuh mau nanya seputar pelayanan yang waktu itu Mas Ibnu pernah terima di Satlantas nih, Mas. Yang pertama itu mengenai pelayanan ketika Mas Ibnu
membuat SIM. Kan Mas Ibnu pasti ketemu sama pegawainya. Nah, menurut tanggapan Mas Ibnu, pegawainya yang saat itu melayani Mas Ibnu, sikapnya atau pelayanannya bagaimana ya Mas? Ya apa ya, sebenarnya biasa aja sih, tidak ada yang wah juga, tapi bukan ya, tidak yang ya profesional secukupnya, tapi tidak mengesankan juga, biasa aja. Tidak mengesankan. Tidak mengesankannya kenapa tuh Mas? Karena biasa aja. Nggak ada yang bermasalah gitu, maksudnya ada masalah yang jenengan temui atau Enggak ada masalah, semua sesuai prosedur. sesuai prosedur ya Mas ya. Oke, tapi menurut Mas Ibnu nih, di dalam, mungkin ini nggak dirasakan sama Mas Ibnu ya, mungkin sama penerima layanan yang lain gitu. Kira-kira iya, jadi apakah dari misalkan dari segi sarana prasarana atau dari segi komunikasi dari pegawainya atau dari teknisnya itu sudah cukup memuaskan atau belum? Nah, kalau bicara soal kepuasan sih, yang tidak memuaskan itu sih, itu kan kantor Satlantasnya di Kota Semarang ya, itu di Kota Lama, daerah Kota Lama. Oke. Jalanan Kota Lama tuh kecil. Nah, Satlantas kan itu kan banyak orang yang kesana kan. Ketika pada pagi hari banyak orang yang ke Satlantas melewati jalan kecil di Kota Lama, itu tuh jadi bikin macet kalau lewat situ. Oh, berarti dari ini ya, proses mau ke tempatnya aja sudah ribet. Ya seperti itu. Kalau dari segi pelayanannya, maksudnya dalam proses pelayanannya? Kalau proses pelayanannya, ketika saya datang sampai sana, ya saya masuk kantor Satlantas, ditanyain mau perlunya apa gitu. Oh, berarti biasa dari aja sih, awal biasa sudah diarahkan mau kemana gitu kan. Berarti kalau ada arahan dari, berarti pegawainya di situ, pelayan publiknya kan berarti memberikan arahan kepada si penerima layanannya gitu kan, masyarakat istilahnya. Oke, kemudian nah, kalau menurut Mas Ibnu sendiri melihat proses pelayanan yang seperti itu, menurut Mas Ibnu pribadi, kira-kira sikap apa saja sih Mas yang harusnya dimiliki oleh pelayan publik ini? Yang pasti harus sabar sih menurut saya. Yang pertama itu sabar, karena kan pelayan publik ya, mereka melayani publik, melayani masyarakat. Banyak masyarakat itu kan banyak kan, banyak orang dengan karakteristik yang berbeda ke sana. Kalau kita harus bisa istilahnya banyak sabar. Ya banyak sabarnya gitu lah, harus sabar. Soalnya kan banyak orang yang kesana, mungkin yang kesana tuh nggak cuma masyarakat yang fine aja, tapi ada yang datang membawa keluhan, ada yang marah-marah, ada yang santai-santai aja gitu. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya apalagi Mas yang kira-kira perlu dimiliki oleh pelayan publik ini? Yang pertama sabar, terus ya itu aja sebetulnya sudah cukup sih ya. Sebenarnya ya kalau namanya pelayan publik ya kan bekerja juga ya, didasari juga dengan kejujuran. Artinya maksudnya
selama proses pelayanan tersebut berarti harus didasari dengan kejujuran. Iya, kan kita tahu selama ini isu-isu yang beredar di pelayanan publik kan ada ini kabar burungnya kan kayak calo-caloan gitu loh. Itu kan istilahnya menandakan kalau layanan masyarakat tuh kurang sehat. Ya karena ada dalam tanda kutip calo-calo itu. Nah itu mainnya kan ngumpet-ngumpet ya. Tidak dasarnya dengan kejujuran juga. Oke, kalau gitu. Kalau saya nanya nih, dinilai tentang nilai kepuasan dari pelayanan yang Anda terima, itu jenengan apakah sudah merasa puas dengan pelayanan yang waktu itu jenengan dapatkan atau masih kurang? Ada kekurangan. Itu pada saat itu saya kesana tahun berapa ya? 2015 kayaknya. Lama ya Pak iya ya? Sih. Saya belum kesana lagi. Saya kesana waktu itu kekurangan yang saya rasakan lahan parkir di sana sangat minim sekali. Terus ditambah lagi parkirin budak sampai ke bau-bau jalan, bikin jalanan macet. Berarti dari lebih ke segi sarana dan prasarana yang ada di sana ya. Yeah. Nah, kalau berarti untuk pelayanannya memuaskan atau tidak? Biasa aja. Cukup ya. Memuaskan. Kalau dalam skala 1 sampai 5 pakai skala Likert tuh itu ada di angka 3, cukup. Berarti cukup untuk nilai kepuasan penerima pelayanan. Kemudian untuk kan ini masih cukup ya berarti kan harus ada inovasi, harus ada peningkatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan gitu. Kira-kira saran apa yang bisa Mas Ibnu berikan untuk pejabat pelayanan publik yang bertanggung jawab kepada pelayanan berlangsungnya pelayanan tersebut? Sebenarnya saya sarannya bukan mengacu pada ke frontliner ya, bukan ke customer service atau ke frontlinernya, karena saya rasa itu sudah baik-baik aja, sudah cukup. Mungkin yang perlu dilakukan inovasi itu kayak prosedur ketika saya sampai ke Samsat itu banyak proses-proses yang semestinya bisa diefisiensikan lagi. Contohnya apa tuh Mas? Contohnya antrian. Ya antrian juga bisa antrian juga menjadi salah satu hal yang harusnya bisa ditingkatkan. Ya harusnya bisa diefisiensikan lagi, bisa ditingkatkan lagi. Berarti memang bisa diberi dikasih ruang tunggu buat orang-orang yang antri, soalnya tuh banyak juga yang ada nih yang antri sampai berdiri-diri sampai di luar tuh banyak gitu kalau pas rame-ramenya tuh seperti itu. Untuk ini Mas, pasti kan Anda datang nih, kemudian awam, ini saya harus kemana dulu gitu. Apakah Anda mendapatkan informasi yang cukup untuk alur atau petunjuk pelaksanaan dalam penerimaan pelayanan itu? Pas pertama saya sampai sana tuh bingung. Ini nggak ada pelang, kalau mau bikin SIM harus ke arah mana, kalau mau perpanjangan harus ke arah mana. Saya tanya-tanya ya, jadinya itu juga cukup merepotkan. Mungkin itu bisa diperbaiki. Oke, berarti ya kalau bisa disimpulkan kekurangan yang ada mungkin dari sarana prasarana dan juga petunjuk teknis yang harusnya bisa disampaikan entah melalui pegawainya maupun dari tulisan atau gambar yang bisa mengarahkan para customer, ya kan? Gitu. Oke. Terima kasih waktunya Mas Ibnu untuk wawancara ini.
Semoga dari pendapat Mas Ibnu bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di Satlantas, di mana Mas Ibnu pernah menerima pelayanan publik tersebut. Terima kasih Mas Ibnu. Sama-sama.